Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutari Putri, NPM F0I022059. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan data dari skripsi yang telah saya dapatkan. Berikut adalah videonya. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dari skripsi yang berjudul Pengaruh Knowledge, Skill, dan Attitude terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Engkrang yang disusun oleh Husna. Di sini ada 4 data. Nah, yang pertama yaitu ada data untuk knowledge. Selanjutnya ada data untuk skill, attitude, dan kinerja. Di sini ada 39 responden. Dan untuk knowledge ada 6 pertanyaan, untuk skill ada 3 pertanyaan, untuk attitude ada 6 pertanyaan, dan untuk kinerja ada 6 pertanyaan juga. Baiklah, data-data ini akan dipindahkan ke Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah memindahkan keempat data yang tadi. Selanjutnya dapat kita masukkan data-data ini ke SPSS untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Kita blok dan copy. Dan pindahkan ke SPSS. Sini dipindahkannya di data view. Oke, selanjutnya kita, karena di namanya masih variabel seperti itu, kita ubah di variabel view. Yang pertama kita ubah menjadi x1, berikutnya x2, x3, x4, x5, x6, dan yang terakhir itu total. Di sini desimalnya kita ubah saja menjadi 0 karena tidak ada desimal di datanya tersebut. Selanjutnya di measure-nya ini kita ubah menjadi ordinal, dan sampai totalnya 6 itu ordinal, sedangkan totalnya kita ubah menjadi scale. Oke, lihat lagi. Nah, di sini sudah berubah seperti ini. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke analyze, ke correlate, dan bivariate. Kita masukkan semuanya ke variabel. Lalu oke. Nah, ini hasil dari uji validitas menggunakan variabel dari knowledge. Uji validitas itu sendiri digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian yang dilakukan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan R hitung lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak valid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai percent correlation di sini yaitu untuk pertanyaan 1 yaitu 0,815. Untuk R tabelnya kita menggunakan dari DF sama dengan N-1 yang 0,05. Di sini untuk tabel R hitungnya untuk 0,05 yang DF N-2. N-nya tadi yaitu 39, berarti 39 dikurang 2 yaitu yang nomor 37. Di sini untuk nomor 37 yaitu 0,3160. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang ini, berarti R hitungnya lebih besar dari R tabel. Jadi dapat dinyatakan bahwa untuk pertanyaan 1 itu valid. Untuk pertanyaan 2-nya yaitu R hitungnya 0,817 yang mana lebih besar dari 0,3160, yang mana dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 2 itu valid. Untuk pertanyaan 3, R hitungnya sebesar 0,757 yang mana lebih besar dari 0,3160 dan dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 3 yaitu valid.
Untuk pertanyaan 4, yaitu R hitungnya sebesar 0,818, yang mana lebih besar dari 0,3160, yang dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 4 itu valid. Untuk pertanyaan 5, R hitungnya 0,808, yaitu lebih besar dari 3160, yang dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 5 ini valid. Untuk pertanyaan 6, yaitu sebesar R hitungnya sebesar 0,794, yang mana lebih besar dari 0,316, yang mana dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 6 itu valid. Nah, selanjutnya setelah uji validitas ini, kita dapat melakukan untuk uji reliabilitas. Itu masuk ke analyze, selanjutnya ke scale, dan reliability analysis. Di sini untuk pertanyaan 1 sampai 6-nya kita masukkan ke item. Nah, untuk totalnya tidak usah dipindahkan. Ini menggunakan model alpha, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul reliability dari variabel knowledge. Nah, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kepercayaan instrumen kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang dari waktu ke waktu. Nah, pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai alpha. Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha dari variabel knowledge ini yaitu sebesar 0,888, yang mana itu lebih besar dari 0,60, dan dapat disimpulkan bahwa data ini yaitu reliable. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan uji yang sama pada ketiga data selanjutnya. Selanjutnya kita lakukan pada data skill. Untuk uji variabel skill sama seperti yang tadi, kita blok dulu. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, di data view sini copy. Nah, kita ubah lagi seperti yang tadi ke variabel view. Ini kita masukkan buat saja Y1, banyak 1. Yang terakhir itu total. Nah, desimalnya jadi 0 karena tidak ada angka desimal. Ini ubah menjadi ordinal, dan yang terakhir itu scale. Nah, sudah berubah. Dan lanjut ke analyze lagi, ke correlate, bivariate, pindahkan semuanya ke variabel. Nah, ini bisa dilihat untuk uji validitas dari data skill. R hitungnya itu untuk pertanyaan pertama yaitu 0,720, yang mana R lebih besar dari R tabelnya tadi, yaitu R tabelnya 3,160, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 1 yaitu valid. Untuk pertanyaan 2, R hitungnya 0,682, yang mana lebih besar dari 0,316, dan dapat dinyatakan pertanyaan 2 ini valid. Untuk pertanyaan 3, R hitungnya sebesar 0,858, yang mana lebih besar dari 0,316, dan dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 3 itu valid. Nah, setelah itu kita lakukan untuk uji reliabilitasnya. Scale dan reliability analysis. Sama seperti tadi menggunakan model alpha.
Nah, ini hasil untuk yang skill. Di sini dapat dilihat bahwa Cronchbed alfanya itu 0,606, yang mana lebih besar dari 0,60, dan dapat dinyatakan bahwa data ini yaitu reliable. Selanjutnya kita melakukan untuk data yang attitude. Kita blok dulu. Nah, kita pindahkan ke sini, lalu kita ubah lagi variabelnya. Ini menjadi x1 atau pertanyaan 1, x2, 3, 4, 6, dan total. Sinyalnya 0 saja. Ini ubah jadi ordinal, dan untuk yang totalnya ubah menjadi scale. Nah, setelah seperti ini, kita ke analyze, correlate, dan kita lihat, pindahkan semuanya ke variabel. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul hasil untuk uji validitas dari data attitude. Nah, untuk pertanyaan 1 yaitu LIT-nya sebesar 0,740, yang mana lebih besar dari 0,316, yang dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 1 itu valid. Untuk pertanyaan 2 yaitu LIT-nya sebesar 0,713, yang mana lebih besar dari 0,316, yang dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 2 valid. Nah, pertanyaan 3 juga valid, pertanyaan 4 valid, pertanyaan 5 juga valid, dan pertanyaan 6 juga valid. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk uji analyze, untuk uji reliabilitasnya. Nah, reliability analysis, kita pindahkan ke item del alpha data type. Nah, di sini untuk uji reliability-nya, untuk Cronchbed alpha-nya itu sebesar 0,801, yang mana lebih besar dari 0,60, dan dapat dinyatakan bahwa data ini reliable. Selanjutnya untuk data terakhir yaitu untuk kinerja pegawai. Nah, di sini untuk kinerja pegawainya, kita copy datanya dan pindahkan ke SPSS. Nah, lalu kita ubah dulu variabelnya. Ini jadi Y1, ini 2, 3, 6, dan total. Untuk desimalnya, ini measure-nya diubah jadi ordinal. Ordinal juga, dan untuk totalnya ubah menjadi scale. Sudah seperti ini, kita masuk ke analyze, correlate, interlihat, dan pindahkan semuanya ke variabel. Nah, di sini untuk data kinerja pegawainya, kita bisa lihat untuk hasil uji validitasnya, yaitu untuk R itu pertanyaan 1 yaitu sebesar 0,822, yang mana lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,316. Untuk dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 1 yaitu valid. Nah, untuk pertanyaan 2 R itunya yaitu sebesar 0,733, yaitu yang mana lebih besar dari R tabelnya, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 2 ini valid. Dan untuk pertanyaan 3 itu R itunya sebesar 0,831, yang mana lebih besar dari 0,316, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 3 valid. Untuk pertanyaan 4 yaitu R itunya sebesar 0,779, yang mana lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,316, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 4 valid. Pertanyaan 5 juga lebih besar dari R itu lebih besar dari R tabel, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 5 ini valid. Pertanyaan 6 juga R itunya lebih besar dari R tabel, dan dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 6 ini valid. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Di sini kita masukkan. Nah, kita masukkan ke item menggunakan model alpha. Nah, untuk hasil uji reliability-nya itu untuk Cronchbed alpha-nya itu sebesar 0,837, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,60, dan dapat dinyatakan bahwa
data untuk kinerja pegawai ini reliable. Baiklah, di sini saya akan membandingkan data yang telah saya dapatkan tadi dengan data yang ada pada skripsi yang saya gunakan sebagai acuan. Nah, untuk yang pertama yaitu data uji validitas dari variabel knowledge. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data yang saya dapat dengan data yang ada di skripsi itu sama. Nah, selanjutnya untuk data attitude dapat dilihat bahwa di sini hasil yang saya dapatkan dengan yang ada di skripsi yaitu sama. Selanjutnya untuk yang kinerja, nah, dapat dilihat bahwa di sini datanya sama. Oke, selanjutnya untuk yang skill, nah dapat dilihat bahwa datanya juga sama. Nah, selanjutnya untuk hasil uji reliabilitasnya, di sini data yang saya dapatkan dengan yang ada di skripsi yang saya gunakan itu sama. Nah, setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan berdasarkan tabel hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa R hitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari R tabel. Maka semua item yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, untuk uji reliabilitasnya, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai launchpad alpha pada variabel knowledge yaitu sebesar 0,888 dan variabel skill itu sebesar 0,606, untuk attitude yaitu sebesar 0,801 dan variabel kinerja pegawai itu sebesar 0,837. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliable atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena nilai launchpad alpha pada knowledge, skill, attitude, dan kinerja tersebut lebih besar dari 0,60. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.